Perjalanan Andretti untuk menjadi tim baru di F1 kembali memasuki babak baru setelah mereka secara resmi ditolak oleh F1 terkait proposalnya untuk jadi tim ke-11 pada musim 2025. Andretti tidak diam saja dan masih berjuang di balik layar untuk mewujudkan impiannya tersebut. Keputusan F1 menolak Andretti sendiri bukanlah keputusan yang mengejutkan, karena sejak awal proposal mereka diberikan dan diloloskan oleh FIA, posisi Andretti memang kurang ideal di meja negosiasi, dengan banyaknya pihak yang menentang kehadirannya sebagai tim baru. Namun jelas, kalau penolakan Andretti membawa banyak kekecewaan, mengingat mereka sudah mengerahkan segalanya yang dipunya, mulai dari aspek finansial, infrastruktur, sampai sumber daya yang jor-joran, untuk meyakinkan F1 jika timnya layak untuk bergabung. Tapi semua itu nyatanya tidak cukup, dan F1 menolak mentah-mentah kehadiran Andretti, bahkan meskipun mereka sudah menggandeng nama besar General Motors bersama Cadillac di dalamnya. Setelah itu Andretti tidak diam saja, mereka mencoba untuk tetap bekerja keras demi meyakinkan F1 kalau mereka pantas menjadi tim baru dengan mempercepat pembangunan infrastruktur berupa markas baru di Inggris sebagai base di Eropa. Andretti juga beberapa kali mengadakan pembicaraan internal dengan pihak F1 serta Liberty Media untuk bisa bernegosiasi soal kemungkinan mereka masuk F1 di musim 2026 atau paling tidak pada 2027. Tapi usaha tersebut gagal dan F1 tetap berpegang teguh jika mereka akan berubah pikiran jika General Motors sudah siap dengan mesinnya sendiri untuk Andretti pada 2028 mendatang. Melihat semua usaha sudah mentok, Andretti kemudian mencoba sebuah jalan pamungkas untuk bisa mempercepat perwujudan impiannya tersebut, yaitu mencari backingan dari pusat atau meminta bantuan pemerintah Amerika Serikat. Dalam hal ini, Mario Andretti selaku ayah dari owner tim sekaligus legenda F1 melobi anggota Kongres Amerika Serikat perihal kondisi timnya dan General Motors sebagai brand lokal yang ditolak berlaga di F1 yang notabene adalah ajang internasional dan dimiliki oleh Liberty Media yang merupakan perusahaan asal Amerika juga. Celah itulah yang coba dilobi oleh pihak Andretti supaya Kongres US mau turun tangan dan memberikan dukungan kepada Andretti serta General Motors. Momentum GP Miami berhasil dimanfaatkan oleh Andretti untuk melancarkan ikhtiar pamungkasnya tersebut, di mana setidaknya 12 anggota Kongres Amerika Serikat mengirimkan surat terbuka kepada Greg Maffei selaku CEO dari Liberty Media soal penolakan Andretti di F1 pada bulan Januari yang lalu. Surat tersebut berisi soal anggota Kongres yang meminta penjelasan atas ditolaknya Andretti dan General Motors selaku brand Amerika oleh F1. Dan mengingat Liberty Media adalah perusahaan Amerika juga, Kongres menuntut mereka untuk mematuhi setiap regulasi serta aturan yang berlaku di negeri Paman Sam, meskipun secara operasional mereka sudah ada di tingkat global. Kongres menduga adanya perilaku yang dianggap sengaja menghalang-halangi perusahaan asal Amerika seperti Andretti dan GM untuk berkompetisi di F1. Selain itu, Kongres US juga menilai kalau penolakan Andretti oleh F1 adalah karena sudah disetir oleh tim-tim petahana yang merupakan tim yang berbasis di Eropa, dan mereka menilai jika ada sentimen negatif tentang tim balap Amerika yang dianggap tidak kompeten. Itu dinilai melanggar Antitrust Act yang di dalamnya terdapat regulasi anti-monopoli dan larangan politik anti-kompetitif di dalam sebuah bisnis. Langkah F1 yang menolak Andretti di mana mereka sudah menunjukkan kapabilitasnya sebagai tim balap yang kredibel serta memenuhi semua syarat yang dibutuhkan merupakan keputusan yang tidak adil dan sangat merugikan bagi perkembangan bisnis otomotif serta motorsport di negeri Paman Sam tersebut. Oleh karena itu, pihak Kongres memberikan 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh Liberty Media dan F1 selama gelaran GP Miami. Mulai dari apa alasan rasional dari penolakan Andretti yang sudah diberi lampu hijau oleh FIA, lalu apakah penolakan tersebut bertujuan untuk menguntungkan tim-tim Eropa, dan seberapa besar kehadiran General Motors serta Andretti berpengaruh terhadap pasar Eropa sampai-sampai ada kekhawatiran jika mereka akan merusak iklim kompetitif yang ada di F1 saat ini. Liberty Media dan F1 sendiri sudah menjawab 3 pertanyaan tersebut pada tanggal 3 Mei kemarin yang sayangnya jawabannya tidak dibuka secara publik. Tapi sepertinya jawaban dari F1 sama sekali tidak memuaskan, yang kemudian akhirnya diputuskan jika Kongres Amerika Serikat secara resmi melakukan penyelidikan kepada Liberty Media dan F1. Pernyataan itu diumumkan secara langsung oleh Ketua Komite Kehakiman DPR Amerika, Jim Jordan, lewat surat terbukanya kepada F1.
F1 dinilai sudah menyimpang dari aturan olahraga yang mengharuskan penerapan regulasi anti-monopoli, di mana lewat penolakan Andretti, F1 dianggap melanggengkan praktek yang bertujuan untuk mengurangi level persaingan serta menimbulkan perilaku anti-kompetitif atau menutup diri dari kompetitor baru. Jim Jordan tidak menerima alasan penolakan Andretti dari F1 karena memang tidak logis dan ia meyakini kalau semuanya adalah tentang uang saja. Seperti yang kita tahu, salah satu alasan terkuat tim-tim petahana menolak tim baru adalah mereka tidak ingin pembagian hadiah dari F1 menjadi dikurangi porsinya. Ia mengkritik alasan F1 yang menolak Andretti demi melindungi kepentingan tim-tim lemah secara finansial, merupakan bukti jika model bisnis di F1 itu sudah rusak dan tidak cocok dijadikan sebagai sebuah bisnis olahraga. Selain itu, ia juga menyoroti statement yang menilai jika Andretti Cadillac tidak bisa menambah value dari F1, kecuali mereka bisa menang balapan atau bersaing secara reguler di podium. Sedangkan menurut FIA sendiri, Andretti sudah memenuhi semua syarat yang dinilai punya kapabilitas secara teknis untuk bersaing dengan tim-tim lain di F1. Hal tersebut merupakan bentuk dari monopoli dan sistem tertutup dari kompetitor baru, yang mana jelas-jelas melanggar regulasi di Amerika, dan atas dasar itulah Kongres US mengadakan investigasi. Jim Jordan meminta F1 dan Liberty Media untuk menyerahkan semua dokumen serta bekas komunikasi yang berhubungan dengan proses seleksi serta negosiasi dengan Andretti, sekaligus soal diskusi perjanjian Concord yang diikuti oleh ke-10 tim di F1. Dia memberi tenggat waktu dan menjadwalkan pelaksanaan sidang harus digelar secepatnya, atau paling lambat tidak melebihi tanggal 21 Mei 2024. Kubu Andretti jelas senang dengan respon positif serta agresif yang ditunjukkan oleh Kongres Amerika Serikat terhadap penolakan mereka oleh F1 yang dianggap banyak pihak salah satu keputusan yang kontroversial dan sangat berbau kepentingan politik. Andretti sudah mendapatkan backingan langsung dari pusat dan Kongres Amerika ini bukan main-main ketika mereka disinggung soal kepentingan perusahaan lokal mereka di kancah internasional yang secara tidak langsung juga ada kepentingan kapitalis yang bermain di situ. Posisi F1 dan Liberty Media kurang begitu menguntungkan, karena inilah resiko yang harus mereka hadapi atas penolakannya terhadap Andretti. Seperti yang kami mention dulu, Andretti sudah menempatkan dirinya di meja negosiasi di posisi yang sekuat mungkin. Andretti sudah mempersiapkan segalanya dan sudah mencentang semua syarat yang diperlukan untuk menjadi tim F1 yang punya kapabilitas untuk bersaing secara kompetitif, mulai dari finansial, branding value, infrastruktur, pengalaman, aspek historis, sampai SDM. Yang artinya Andretti membuat F1 tidak punya alasan lagi untuk menolak kehadiran mereka dengan semua persiapan matangnya. Kalaupun ditolak seperti yang mereka putuskan tanggal 31 Januari kemarin, Andretti masih punya jalan untuk melawan keputusan itu lewat aturan-aturan yang berlaku, seperti anti-trust law atau regulasi anti-monopoli yang dijadikan kartu as. Dan kartu tersebut bermain dengan sempurna bagi Andretti untuk saat ini dan berhasil menempatkan F1 serta Liberty Media di dalam tekanan. Outcome terbaik dari investigasi serta di sidangnya Liberty Media adalah Andretti bisa diloloskan secara hukum untuk jadi tim baru di F1 pada 2026 atau 2027 mendatang. Tapi jika F1 masih ngotot, bukan tidak mungkin Kongres akan bertindak tegas dengan melarang bisnis serta operasional F1 di tanah Amerika yang selama beberapa tahun belakangan ini menjadi ladang keuntungan bagi mereka, yang artinya keberlangsungan balapan di Austin, Miami, dan Las Vegas bisa terancam karena intervensi pemerintah. Namun sekali lagi, F1 dan Liberty Media kami cukup yakin tidak akan bisa berkelit lagi karena semua alasan-alasan yang digunakan untuk menolak Andretti bisa dibilang banyak yang tidak logis dan punya banyak celah untuk dihajar oleh anggota Kongres saat sidang. Bahkan jika kalian paham soal F1 sedikit saja, maka kalian bisa melihat kalau ke-6 alasan penolakan Andretti tersebut bisa dibantah dan banyak yang cacat logika. Minimal F1 harus bisa membuktikan jika ditolaknya Andretti bukan semata-mata karena uang dan tidak didasari atas politik anti-kompetitif atau sentimen terhadap tim balap Amerika yang secara spesifik merujuk ke Andretti. Dibawanya saga Andretti ke meja persidangan Kongres di Amerika adalah hal yang cukup serius, dan F1 harus mempertanggungjawabkan semua alasan-alasan mereka itu pertengahan bulan ini, atau mereka beresiko kehilangan pasar di Amerika seperti dahulu kala. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.